Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Mimin pasti sangat yakin di antara kalian semua pasti sudah banyak yang menonton film ini. Tapi tak apa-apa lah ya jika Mimin merangkum film ini. Oke lah, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan keluarga Hanzo yang sederhana dan bahagia. Di saat Hanzo mengambil air, keluarganya kedatangan musuh. Dengan segera istri Hanzo pun menyembunyikan bayinya. Ternyata musuh Hanzo ini adalah Bi-Han. Bi-Han ini berasal dari Cina dan ia memiliki tugas untuk membunuh semua garis keturunan Hanzo. Hanzo pun mencoba menolong keluarganya. Namun Hanzo terlambat. Dengan penuh amarah, Hanzo pun membunuh semua pasukan Bi-Han. Hingga pada akhirnya Hanzo pun bertemu dengan Bi-Han dan terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Pertarungan ini dimenangkan oleh Bi-Han. Setelah kematian Hanzo, datanglah seorang dewa petir. Dewa petir ini mengambil senjata terakhir Hanzo, dan dewa petir ini pun menyelamatkan anak bungsu Hanzo. Kemudian kita dijelaskan bahwa di suatu tempat yang tepatnya di dunia lain sedang berada di ambang kehancuran. Jika kalah satu turnamen lagi, alam barbar Outworld akan menginvasi. Tapi sebuah ramalan kuno meramalkan bahwa grup pejuang baru akan bersatu dengan bangkitnya keturunan Hanzo. Beberapa tahun kemudian kita akan diperlihatkan seorang petarung amatiran yang bernama Cole. Dan kali ini Cole menghadapi lawan yang berat. Alhasil Cole pun kalah dalam pertarungan. Scene berpindah ke dunia lain, di mana ada seorang pria yang bernama Sangsung. Ternyata Sangsung takut dengan ramalan kuno bahwa grup dia akan kalah melawan garis keturunan Hanzo di turnamen Mortal Kombat. Ia pun memberi perintah ke Bi-Han untuk membunuh grup keturunan Hanzo. Namun Bi-Han mengatakan bahwa ia sudah membunuh semua keturunan Hanzo sebelum turnamen dimulai, dan Bi-Han mengganti namanya menjadi Sub-Zero. Setelah pertandingan, Cole dibayangi oleh Hanzo. Kemudian Cole didatangi oleh seorang pria yang bernama Jack. Jack sebenarnya tertarik dengan tanda yang ada di tubuh Cole. Setelah itu, Cole pun mengajak keluarganya makan malam di sebuah warteg. Saat di tengah-tengah makan, datanglah Sub-Zero yang akan membunuh Cole. Untungnya ada Jack yang menolong Cole. Ternyata Jack juga memiliki tanda yang sama dengan Cole. Jack pun menjelaskan bahwa itu adalah tanda orang yang terpilih untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat. Ternyata Sub-Zero tak menyerah untuk membunuh Cole. Dengan senang hati, Jack pun menyuruh Cole untuk menemui seseorang yang bernama Blade. Dan Jack akan menahan Sub-Zero. Namun sayangnya Jack kalah melawan Sub-Zero. Sebelum menemui Blade, Cole mengantarkan keluarganya pulang ke rumah. Lalu Cole pun menemui Blade. Ternyata Blade dan Jack ini adalah militer pasukan khusus, dan mereka berdua ini sudah lama meneliti tentang tanda yang ada di tubuh Jack dan Cole. Dan Blade mengira pasti ada spesies lain di dunia lain. Dan Blade juga berasumsi bahwa tanda itu dimiliki oleh orang yang terpilih untuk bertarung melindungi dunia ini. Dan yang terpilih akan bertarung di turnamen Mortal Kombat. Awalnya Cole tidak percaya, tapi Blade mencoba meyakinkan Cole. Di sana pun terdapat seorang tahanan Blade. Dia bernama Kano. Kano ini merupakan tentara bayaran dengan klan Naga Hitam. Pekerjaannya adalah mengedar narkoba, menjual senjata ilegal, dan lain-lain. Namun Kano ini juga memiliki tanda yang sama dengan Cole dan Jack, sedangkan Blade tidak memiliki tanda.
Tak lama setelah itu datanglah monster dari dunia lain yang menyerang Cole, Blade, dan Kano. Syukurnya mereka bertiga bisa mengalahkan monster ini. Akhirnya mereka berencana akan pergi ke Kuil Raiden. Kuil Raiden ini adalah tempat di mana para petarung sebelumnya melakukan latihan sebelum turnamen dimulai. Akhirnya mereka pun pergi ke Kuil Raiden dengan bantuan Kano. Setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan seorang pendekar yang bernama Liu Kang. Di kuil itu mereka juga bertemu dengan Jack. Ternyata yang membawa Jack ke kuil ini adalah Liu Kang, dan mereka akan memberi Jack tangan yang baru. Dan Liu Kang pun memperkenalkan mereka semua dengan Dewa Petir ini. Dewa Petir ini pun tak yakin dengan kemampuan mereka semua, dan Dewa Petir ini menyuruh mereka untuk latihan dengan bersungguh-sungguh. Tak lama setelah itu, Shang-Tsung pun kembali ke kuil untuk menghabisi Liu Kang dan kawan-kawan. Namun aksi Shang-Tsung dihalangi oleh Dewa Petir. Dewa Petir pun memblokir Kuil Raiden dengan kekuatannya. Di sana juga terdapat pejuang yang lainnya. Ia bernama Kung Lao. Akhirnya mereka pun mulai berlatih. Setelah beberapa hari, Jack pun tersadar. Ia kaget dengan tangan barunya. Pada malam harinya, di saat mereka makan bersama, Kung Lao sengaja membuat Kano menjadi marah. Dan pada saat itu pula keluarlah kekuatan Super Kano. Ia mengeluarkan laser dari salah satu matanya. Di sela-sela latihan, Cole menanyakan ke Dewa Petir, dari mana asalnya tanda ini. Dewa Petir pun menjawab bahwa tanda itu ada dari keturunannya, yang merupakan seorang ninja yang terhebat yang pernah ada, yaitu Hanzo. Dan sekarang Hanzo berada di neraka terdalam, mencari balas dendam tanpa henti. Dan Dewa Petir pun mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan Cole sewaktu ia masih bayi. Namun Dewa Petir kecewa dengan Cole karena memiliki hati yang lemah. Dan Dewa Petir pun memulangkan Cole ke rumahnya. Sementara Shang-Tsung mengumpulkan anak buahnya yang bernama Nitara, Kabal, Reiko, Milena, Sub-Zero, dan Goro untuk menyerang pasukan Dewa Petir. Dan Kabal lah yang akan membujuk Kano untuk membuka portal Dewa Petir itu. Sedikit informasi, Kano pernah mengambil jantung Kabal, dan Kabal bisa bertahan hidup sampai sekarang dengan jantung buatan yang terbuat dari besi. Akhirnya Kabal pun berhasil membujuk Kano untuk membuka portal dan mengajak Kano untuk berkhianat. Kano pun akhirnya membuka portal itu. Pasukan Shang-Tsung pun bersiap untuk menyerang tim Dewa Petir. Sedangkan Cole diserang oleh Goro. Setelah pertarungan yang alot, akhirnya Cole berhasil mengeluarkan kekuatan supernya. Now I tear out your spine, champion. Sedangkan di kuil, tim Dewa Petir kalah telak. Namun di sana Kung Lao dapat membunuh satu pejuang Shang-Tsung, yaitu Nitara. Sedangkan Cole berhasil membunuh Goro. Di saat Jack menolong Blade, Jack berhasil mengeluarkan kekuatan supernya. Tak lama berselang, datanglah Dewa Petir dan memanggil Cole untuk kembali ke kuil. Di saat Dewa Petir akan membawa anggotanya kabur, Kung Lao tak berhasil selamat. Ternyata Dewa Petir membawa anggotanya ke alam void, yaitu alam antara dunia manusia dan dunia dewa. Di sana pun mereka minta bantuan ke Dewa Petir untuk menghabisi Shang-Tsung dan anggotanya. Dewa Petir pun menjelaskan bahwa dewa dilarang terlibat dalam perang antara satu alam dan alam lainnya. Dewa Petir pun memberikan senjata peninggalan ayahnya Cole, yaitu Hanzo. Mereka pun akhirnya menyusun rencana. Rencananya adalah
Jack melawan Reiko, Blade melawan Kano, Cool dan Liu Kang melawan Mileena dan Kabal, dan mereka akan menyisakan Sub-Zero sebagai lawan terakhir mereka. Singkat cerita saja, akhirnya mereka berhasil mengalahkan lawannya. Khususnya bagi Blade, di saat ia berhasil membunuh Kano, ia mendapatkan tanda yang sama dengan Cool, dan Blade berhasil membunuh Mileena dengan kekuatan supernya. Sementara itu, Sub-Zero dengan cerdiknya menyandra keluarga Cool dan membawa Cool untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Cool pun hampir mati dibunuh oleh Sub-Zero. Syukurnya ada ayahnya, yaitu Hanzo, yang datang dari neraka untuk menuntut dendam dengan Sub-Zero. Dan Hanzo sudah mengganti namanya menjadi Scorpion. Alhasil Sub-Zero pun babak belur dihajar oleh Cool dan Scorpion. Bahkan Sub-Zero pun tewas dibuat oleh Scorpion. Kemudian Scorpion pun memberi pesan ke Cool agar menjaga keturunannya. Tak lama setelah itu datanglah Dewa Petir dan yang lainnya, dan disusul oleh Shang Tsung. Di sana Shang Tsung mengancam bahwa kedepannya dia tak akan membawa prajurit lagi. Dia akan membawa pasukan yang banyak. Dan Dewa Petir pun mengirim Shang Tsung ke dunia lain. Lalu Dewa Petir ini pun mengingatkan ke anggotanya agar kedepannya lebih berhati-hati lagi. Dan ia akan menyusun daftar pejuang baru. Dan mereka semua ditugaskan agar dapat menemukan pejuang baru tersebut. Di akhir cerita, Cool berhenti menjadi petarung amatiran. Dan ia akan pergi ke Hollywood untuk mencari pejuang baru. Cerita pun selesai. Sekian video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.